Wafak artinya adalah sebuah keserasian, keharmonisan. Memang ini menjadi polemik ya antara kalangan santri sendiri. Ada yang ikut pendapat yang membolehkan, ada yang tidak. Saya termasuk orang yang mengikuti pendapat yang mengharamkannya. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala di dalam fatwanya mengatakan bahwa ada wafak yang dibolehkan. Saya rasa, wallahu a'lam shawab ya. Ini kalau menurut pendapat pribadi saya dan pengalaman saya yang cetek, apa yang dibolehkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami adalah segi wafak lafzi, tanpa adanya rumus-rumus tertentu. Seperti contoh, Ibnu Taimiyah menyerasikan karakter orang yang mimisan dengan surat Hud ayat 44. Serasi karakter orang yang mimisan, darahnya ngalir terus-menerus, seperti halnya banjir bandang di zaman Nabi Nuh yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 44. Nah, mungkin itulah yang dibolehkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun saya mengikuti pendapat Al-Qarafi yang mengharamkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah menjadikan kita semua, saya, kalian yang menyimak konten ini, setuju atau tidak setuju, tetap saya doakan semoga urusan kita semuanya lancar. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan ibadah, urusan agama, dan yang terpenting urusan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya Ustadz Faizar sudah pernah mencoba-coba membuat tafsiran atau pemahaman yang dinisbatkan kepada ucapan Imam Syafi'i tentang al-adalah, ahlul adalah. Sudah diralat ya, artinya sudah diakui kalau itu pemahamannya. Kali ini diulangi lagi ya, atau terjadi lagi hal semacam itu, di mana Ustadz Faizar ini berani sekali menyampaikan pendapatnya sendiri dan dianggap sebagai ini mungkin yang dimaksudkan oleh ulama. Jadi seperti mencoba membaca arah pemikiran ulama. Kali ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya yang menjadi objeknya ketika bicara tentang hukum wafak ya. Jadi kata Ustadz Fajar, memang ulama berbeda pendapat tentang wafak ini. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk kepada yang membolehkan. Tetapi kata Ustadz Fajar, mungkin yang dimaksud boleh oleh Imam Ibnu Hajar itu adalah wafak lafzi. Wafak lafzi dalam pemanaannya adalah wafak sesuai, lafzi lafadznya sesuai, begitu. Apa contohnya? Ibnu Taimiyah menulis dalam di jidatnya orang yang mimisan, darahnya nggak berhenti-berhenti, ayat yang bercerita tentang air surut. Al-A'raf ayat 44. Qila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u akli. Wahai bumi, sedot air itu, wahai langit berhenti, sehingga banjir bandang ya, banjir Nuh kalau tidak salah itu menjadi surut ya. Ini sesuai dengan darah yang surut atau berhenti. Bahkan kalau Anda simak lagi, beliau juga mencontohkan ya, Faizar ini juga mencontohkan bagaimana Al-Marwazi itu diruqyah, dan ruqyahnya itu adalah ayat tentang Allah menceritakan Nabi Ibrahim dibakar tidak panas karena Al-Marwazi pada waktu itu sedang demam. Jadi al-wafaq itu adalah kesesuaian secara lafaz, yaitu seperti itu. Mungkin itu yang dimaksudkan Ibnu Hajar boleh. Ustadz Faizal sudah mempertegas, dia mengatakan atau berpendapat tidak boleh, yaitu ikut pendapatnya Imam Al-Qarafi. Memang dalam kitab Al-Furuq ya, Imam Al-Qarafi itu mengatakan itu termasuk kepada jenis sihir. Berarti kan sihir tidak boleh toh. Sekarang mari kita buktikan poin satu dulu. Benar nggak kata Ustadz Faizal itu? Atau kemungkinan Ustadz Faizal ini diterima atau ditolak gitu loh. Ya saya tidak meragukan kealiman dia lah ya. Alumni pesantren, terus kuliah Timur Tengah kalau nggak salah ya. Di Mesir kalau nggak salah ya, alim lah ya. Tetapi tetap saja kita itu punya hazanah. Hazanah itu kalau kita membaca kitab, kita memahami ibarah itu, mesti kita terfokus kepada tulisan dalam ibarahnya itu. Kalau ada yang tidak bisa difahami, ada bahasa yang am, ya, yang umum atau ihtimalin maknanya kemana arahnya, maka kita cari syarahnya, ulama yang menulis syarahnya. Seperti Minhajul Abidin, Minhajul Talibin ya, bahasanya singkat sekali, tidak bisa difahami dengan mudah, maka ada syarahnya. Salah satunya adalah misalnya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj pun bahasanya masih banyak di situ, hal-hal yang butuh dijelaskan. Ada hasyiahnya. Hasyiahnya pun bukan hanya satu, ada hasyiah Imam Sarwani, ada hasyiah Imam Al-Abadi, itu hazanah keilmuan. Tidak bisa kita baca ibarah, lalu kita, ini mungkin, tidak boleh, mungkin begitu, tidak boleh ya. Kecuali kalau mentok sudah tidak ada lagi dan level Anda sudah bukan hanya sebatas seperti itu ya, baru boleh ya. Sekarang, kalau di kasus ini, saya kira keterlaluan kalau masih mencoba-coba memaknai fatwanya Ibnu Hajar itu kepada menolak afak ya, atau aufak seperti yang kita kenal ya, itu seperti itu ya.
Saya baca fatwanya. Wasuilah, dan ditanya ya. Siapa yang ditanya? Ya Imam Ibnu Hajar ya. Fasahallahu fi muddatihi, semoga Allah melapangkan hidupnya ya. Kalau sekarang sudah wafat, Allah yarham, melapangkan kuburannya, melapangkan surganya, melapangkan nikmat atasnya ya. Doa kebaikan lah. Ma hukmul awfaki, apa hukumnya afak ya? Ketika ditanya, fa ajaba, maka menjawablah beliau, nafa'allahu bi'ulumihi, semoga Allah memberikan manfaat kepadanya dan juga kepada kita dengan ilmunya. Bi anna ilmal awfaki, bahwasanya sesungguhnya ilmu afak itu apa sih? Yurja'u ila munasabatil a'dadi, yaitu dikembalikan kepada kesesuaian angka-angka atau kecocokan angka-angka. Jadi al-wafku atau al-wifku artinya sepakat sama dengan munasabah, cocok. Dan di sini ternyata angka-angka, berarti tidak bicara ayat. Nah, itu jelas ya. Masih kita pertegas lagi. Wajak liha, kembali kepada ilah ya. Ilah munasabatil adat, wajak liha, dan juga dikembalikan kepada menjadikan angka-angka itu ala syaklin makhsusin, pada sebuah bentuk tertentu ya. Kalau dalam bahasa lain itu syaklul muhandasah ya, seperti bangunan ruang gitu ya. Wahada, dan ini maksudnya, yang dimaksud dengan syaklun makhsus itu seperti apa? Ka'ayyakuna, misalnya seperti bisyaklin, sebuah bentuk ya. Angka-angka itu ada di dalam sebuah bentuk mintis ibuyutin, yang terdiri dari 9 kotak ya. Jadi ada 9 kotak yang berjejer ya. Berarti ke kiri ke bawah 3 ruas ya. 3 baris 3 kotak, berarti kiri kanan otomatis 3 kotak. Itu 9 kotak ya. Kemudian mablawu al-adati min kulli jihah, di mana total keseluruhan, mablaw ini kan puncak ya. Total keseluruhan dari seluruh arah ya. Ruas pertama atas ke bawah, ruas kedua atas ke bawah, ruas ketiga atas ke bawah, baris pertama kiri kanan, baris kedua kiri kanan, baris ketiga kiri kanan atau silang. Berapa di situ? Khamsata asyarah, 15. Jadi ada 9 kotak diisi angka, di mana di situ ada munasabah. Munasabahnya itu apa? Ada kecocokan. Ada linearitas lah, ada keliniran. Apa kecocokannya itu? Kalau dijumlah dari arah manapun, jumlahnya 15. Itu afak Pak ya. Itu seperti itu ya. Bukan mencocokkan penyakit dengan dengan karakter ayat, bukan ya. Kemudian wahuwa yanfa'u, dan hal itu memberikan manfaat. Ya jelas ini Ibnu Hajar yang ngomong, artinya menjadi wasilah dapat manfaat. Seperti kita ngomong nasi mengenyangkan, bukan nasi toh, menjadi wasilah kita kenyang ya. Di sini maksudnya memberi manfaat itu menjadi wasilah untuk memberikan manfaat lil hawaij, untuk kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajat terkabul ya. Au ikhraji al masjun, atau bisa melepaskan orang yang sedang terikat ya, atau orang yang sedang terpenjara dia bisa lepas ya. Terus kalau penjaranya penjahat, enggak, itu nanti ada batasannya ya. Artinya orang yang didolimi, dijebak, dipenjara, diadakan dalam keadaan sulit, diikat, dia bisa terlepas. Atau juga awat il janin, atau orang yang susah lahir ya. Kalau tadi Faizar menceritakan Imam Ahmad itu ketika ada orang susah lahir dibacakan ucapannya Ibnu Abbas dan juga ayat-ayat di situ yang menceritakan kejadian-kejadian yang cepat terjadi gitu ya, lekas terjadi ya, sesuai dengan karakternya, bayinya lekas keluar kan begitu ya. Wa kulli ma huwa fi hadzal ma'na, dan hal-hal yang sama dengan ini ya. Wa kana al-Ghazali, ini penting ya. Dan adalah Imam Ghazali itu rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya ya. Ya tani bihi kathiron, sangat memperhatikan itu atau sangat memfokuskan pandangan kepada afak itu ya. Hatta nusibailahi, sampai-sampai ada kitab al-awfaq dinisbatkan kepada beliau. Kemudian wala mahdzura fihi, dan tidak ada larangan di situ, tidak ada dicegah oleh syariat di situ ya. In ustumila limubahin, apabila dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan. Jadi di sini Ibnu Hajar mengatakan afak itu boleh dengan catatan bukan wafak lafdi, bukan, tetapi tufoksinya untuk apa? Sesuatu yang boleh, kamu mau banyak uang boleh kan? Kalau untuk kejahatan, untuk mencelakakan orang, untuk kezaliman, maka berarti tidak boleh. Kemudian ini yang paling penting. Bihilafi ma idza, berbeda apabila ustu'ina bihi,
Ya, ustuina bihi ini bahasa gampangnya dijadikan untuk meminta tolong, ya, atau dijadikan media, ya, ala haramin, atas sesuatu yang haram, ya. Wa alaihi yuhmalu ja'lul qarafi al afaka minas sihri. Dan kepada penjelasan seperti ini, yaitu wafak yang digunakan untuk kejahatan, maka ucapan Imam Al-Qarafi yang mengatakan itu sebagian sihir dimaksudkan. Atau kalau bahasa gampangnya, dan yang dimaksud oleh Al-Qarafi bahwa afak adalah sihir sehingga hukumnya haram adalah apabila seperti ini, yaitu digunakan untuk sesuatu yang haram, ya. Jadi ketika Ustadz Faizal ini mengatakan saya ikut pendapat Al-Qarafi bahwasanya itu haram, ya tetap ikutlah ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami bahwa maksud dari Al-Qarafi haram itu apabila digunakan untuk keburukan. Kalau untuk kebaikan enggaklah ma'dzurah, enggak ada masalah, ya. Bahkan ada di fatwa juga yang lain yang mungkin lebih jelas, ya, lebih pas gitu, ya. Su'ila radhiyallahu anhu ma hukmu ilmil awfaqi, ditanya, ya, tentang hukum ilmu awfaq, maka fa'ajaba fasahallahu fi muddatihi ilmul awfaqi la mahdzura fihi in ustu'mila li mubahin, ya. Afak itu nggak ada masalah selama digunakan untuk sesuatu yang boleh. Berarti sinergi dengan yang satunya. Kemudian lebih tegas lagi. Faqad nukila anil Ghazali, maka telah diceritakan dari Imam Al-Ghazali wa ghairihi, dan selain Imam Al-Ghazali, al-i'tina'u bihi, bahwasanya mereka itu sangat mementingkan, ya, sangat memperhatikan itu afak, ya. Imam Ghazali dan imam yang lain juga sangat mementingkan, ya. Kemudian wa kadzalika, dan begitu juga hakali bercerita kepadaku, ada seseorang bercerita kepadaku, ya. Ini Ibnu Hajar yang mengatakan an syaikhina, tentang guru kami, ya, gurunya itu Zakaria Yahya Al-Ansori tentunya, ya. Syekhul Islam Zakaria Yahya Al-Ansori, ya, itu maksudnya kan disebut di situ, ya. Saqallahu ahdahu, ini doa. Annahu kana yuhsinuhu, bahwasanya Imam Zakaria ini sangat ahli, ya. Kana yuhsinuhu ini kalau dalam bahasa kita itu pakar lah, ya. Menguasai betul-betul, punya kompetensi yang oke dalam hal afak itu, ya. Kemudian wa anna lahu fihi muallafan, bahkan Imam Zakaria Al-Ansori itu punya karangan dalam hal afak itu, ya. Amma idza ustu'ina bihi ala haramin, kalau digunakan untuk sesuatu yang haram, fa innahu yakunu haraman, maka jelas itu hukumnya menjadi haram. Karena lil wasail hukmul maqasid, perantara itu hukumnya sesuai dengan yang dimaksudkan. Bukan hanya itu, kamu mencari uang banyak itu kan hukumnya bisa mubah saja kerja, ya. Tapi kalau tujuannya untuk beli minuman keras, untuk melakukan dosa, pekerjaan kamu pun menjadi dosa. Kalau tujuannya untuk ibadah, pekerjaanmu pun menjadi berpahala, ya. Lil wasail hukmul maqasid.